Al-Khaliq. Apa makna Al-Khaliq? Allah Maha Mencipta dari tiada menjadi ada. Itu Khaliq. Ibradus syai' minal adami ilal wujud. Begitu dalam akidah Ahlussunnah. Allah mencipta sesuatu, tadinya zong tidak ada, lalu Allah cipta menjadi ada. Itu Khaliq. Dulu pernah ada nggak nih? Dulu nggak tahu ya. Emang dulu nggak ada. Lalu Allah apa kata Allah? Inni khaliqun basyaran min tin, surat Shad. Berapa tuh ya? 71, 72, 73. Aku ciptakan wahai malaikat, ya, basyar manusia dari tanah. Ini manusia bukan? Ada jin nyamar nggak? Nggak ada ya? Ini manusia, kulitnya kok warnanya sawo matang semua nih. Mungkin dulu dari batu bata gosong ya. Mohon maaf canda Pak ya. Sama lah kulit kita beda-beda tipis ya. Cuma saya tipisnya putih, situ tipisnya hitam. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Allah mencipta manusia, tadinya nggak ada, tadinya tanah. Terus tiba-tiba dicipta menjadi tanah. Coba lihat tanah. Apa aja dilempar jadi nggak? Lempar biji, diinjak-injak tanah marah nggak? Maka karakter tanah yang ada pada kita nggak akan terlalu marah kalau dicaci maki orang. Malah semakin diinjak, semakin dibuang pupuk di situ. Pupuk itu bau nggak? Pupuk kotorannya domba bau. Semakin dibuang pupuk di situ, dia semakin subur nggak tumbuhannya? Wah, itu pesan Abah Lutfi ke saya dulu ya. Kalau kamu nggak dihujat orang, malah saya khawatir. Nah, kenapa? Pohon itu kalau dipupuk, pupuknya bau, isinya kotoran, isinya hujatan, isinya cacian, isinya semua yang jelek-jelek. Tapi semakin dia dicaci, dia semakin tumbuh. Jangan-jangan Pak Rifai dulu diejek orang, tapi semakin diejek semakin jadi. Bener Pak Rifai? Saya yakin, mungkin ada yang matah-matahin. Apalah itu. Semakin dikata-katai, semakin semangat. Ada yang fotonya di sini, tubuh ya Aldomi itu, Dr. Aldomi yang tengah, di bawah saya langsung tuh. Itu dia dulu debat profesor, masih S2. Kata profesornya, kamu belum profesor, kamu belum dokter. Kalau mau debat saya, jadi dokter dulu nak. Kalau enggak, diam. Penghinaan itu bagi dia bukan penghinaan, itu pupuk. Maka sejak saat itu dia ngejar biar bisa S3 doktor. Salah satu doktor muda ilmu tafsir. Insya Allah nanti juga ke sini ya. Insya. Jadi yang ada di gambar-gambar itu, ada kurang satu nih. Ya, gambar Lora Ali belum ada ya. Ini semuanya mu'alim di Ribat. Mu'alim di Ribat di Jakarta. Bapak Ibu yang melakukan Allah, apa arti Khaliq tadi? Mencipta dari belum manusia, masih bahannya apa? Tanah, terus tiba-tiba menjadi ada. Itu kuncinya ada pada lafaz kaf dan nun. Kun fa innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu apa makna kun? Dari kana yakunu. Kun. Apa arti kun? Jadi. Itu terjemahan lama. Kana itu telah ada dia. Kun, hendaklah engkau menjadi ada. Ya. Jadi ini tadi nggak ada, terus dijadikan ada. Itu simsalabimnya Allah. Kalau kita simsalabim nggak jadi-jadi. Di sini biar jadi satu sarung berapa lama, Bu Ning? Pari-pari? Sebulanan. Ya, nggak bisa simsalabim toh. Kenapa? Itu Khaliq, hanya Allah yang mencipta dengan lafaz kun dijadi. Selain Allah tidak bisa dengan dua huruf ini, kecuali hanya tabarukan. Maka orang yang sering tabarukan sama kun
kudu kun namanya Jadi dukun itu dulu top dulu. Dukun beranak, dukun herbal, dukun apa nih dulu? Dukun sunat, dukun patah tulang, bagus-bagus dukun. Dukun apa? Jangan itu bukan dukun itu mas. Dukun pijet, terhormat dulu. Lama-lama muncul orang Londo. Londo ini nggak mau orang ke dukun, maunya apa? Ke rumah sakit, pakai obat yang diciptakan secara kimiawi, nggak pakai herbal yang ada lagi. Walhasil dukun dituduh khurafat. Bener ada dukun khurafat, sebagaimana ada dokter malpraktek. Ya kan, dokter ada malpraktek nggak? Prakteknya nggak sesuai dengan SOP atau dia dokter gadungan. Juga ada dukun halu, ada kan banyak kasusnya. Ya, dukun-dukun syirik banyak, tapi tidak mengurangi kehormatan orang yang kudu pakai kun. Paham? Jadi kalau anti sama dukun, stop dulu ya, tunggu dulu, pisahin mana dukun yang pakai kun, mana dukun yang pakai syirik, itu beda. Oke? Kayaknya ada dukun di sini nih. Ada bau-bau nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Khalik. Ini sebenarnya khalik ini 3 pertemuan, Pak. Karena penjelasannya nanti ada kudrot, irodat. Tapi panjang, kita skip dulu ya. Jadi yang boleh khalik hanya pakai kun. Khalikul bari. Apa arti bari? Bari itu, maka tadi saya nanya para pengrajin batik, pakai ada contoh nggak di depannya yang disalin, ada nggak? Ada contoh nggak depannya para pembatik? Mana pembatik? Waktu buat begini itu langsung dari dalam dirinya atau ada contoh di depan? Kadang ada, seringnya tidak. Cuma dikasih unjuk contoh. Nih perhatiin. Alam ini, kata filosof dulu, namanya Plato. Kita nggak ikut Plato, coba kita ambil aja. Untuk ibrah. Kata Plato, alam ini imitasi palsu. Yang asli ada di dalam diri. Yang asli di mana? Di dalam diri yang paling sejati. Orang Jawa itu terkenal dengan kajian kesejatian diri. Karena dulu orang Jawa bertarekat Syatari. Syatariah ini salah satu kajiannya hakikat diri. Kalau Bapak Ibu ini yang membatik khusus ibu-ibu, kebanyakan contohnya dari dalam. Makanya dalam Quran ada kalimat, nanti di akhirat dikalamkan itu, tapi boleh kita bacakan sekarang. Iqra kitabak. Apa ayatnya? Iqra. Kalau harfiahnya apa? Iqra, bacalah kitabak, kitab engkau. Tapi secara makna lain, Iqra itu ijma. Apa arti ijma? Kumpulkan konsepmu, fokus. Itulah kitabak. Kitab batik. Cocok logi. Apa? Cocok? Tapi cocok nggak? Batik kitab. Saya dapat ilmunya dari Pak Haji Rifai. Ternyata cocok. Logi yang cocok. Dicocok-cocokin emang cocok. Emang cocok, emang dari sono. Emang dibalik. Jadi yang ditulis ini kebalikan, hanya bayangan imitasi yang di sini ya. Maka kita ngobrol dengan beberapa pembatik di mana aja, termasuk di sini. Ada Bu Sofi juga ya. Itu katanya bikin sarung buat saya. Itu kalau hatinya nggak enak atau ibu-ibunya lagi nggak enak, itu nggak jelas aja ya. Benar nggak? Betul? Kenapa? Karena membatiknya bukan dari sini, tapi dari kalau perasaannya lagi nggak enak, ngebatiknya 2 bulan juga belum selesai. Ya. Lagi sakit hati. Ya. Tapi kalau hatinya lagi enak,
Makanya orang membatik wajib belajar ilmu zikir supaya tahu nanti kalau ada masalah bisa cara menenangkan batinnya, nggak terganggu. Ini perhatiin, yang di sini nggak boleh nganggu yang di. Kalau sholat pakai pikiran apa pakai kolbu? Beneran. Tadi sholat zuhurnya khusyuk nggak? Sholat subuhnya khusyuk nggak? Khusyuk apa kusut? Banyak pikiran atau fokus? Bener fokus. Fokus memikirkan apa? Utang, kerjaan, ya. Karena sholatnya pakai pikiran ini boleh banyak. Kalau kolbu hanya boleh menatap Allah. Wajjahtu wajhiya lillah. Aku tatap wajah kolbuku hanya menghadap kepada Allah. Nggak boleh dia natap ke sini. Nah, ini pembatik wajib belajar ilmu ma'rifat wajah tuh, supaya apapun masalahnya dia bisa tenang. Bisa apa? Lagi gonjang-ganjing di rumahnya, tapi kalau udah kerja dia fokus. Seakan-akan nggak ada badai, dia tenang aja. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu nggak ada cemas, nggak ada juga sedih berlebihan, berkepanjangan. Kenapa? Karena kolbunya dijaga oleh nama Allah. Itu bari. Apa arti bari? Al-Khaliq, Al-Bari. Al-Bari, Allah maha mengonsep. Membuat apa konsep kalau bahasa orang sini nih? Perencanaan, apalagi? Kemal. Mal. Bikin mal. Di sini nih, ya. Jadi di dalam dirinya Allah sudah merencanakan mau bikin apa, bentuknya apa, dan tidak ada makhluk yang mirip walaupun dia kembar. Ada yang punya anak kembar? Ada. Mirip nggak sama kembarannya? Anaknya? Enggak mirip. Mbak bikin anak atau cuma asbab anak ada? Ya, pernah ngerupak muka nggak? Nah, nanti hidungmu maju dikit ya. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Nanti dagunya ini dikit ya, terus biar ada lesung pipi, taruh lesung, gitu. Bisa nggak? Ternyata bapak ibu ini cuma asbab, bagian dari bariknya Allah. Bagian dari apa? Bariknya Allah. Tapi yang konsep muka anak kita, yang ngelukis muka itu dilukis Allah. Dan lukisannya tidak ada yang mirip, nggak ada yang sama, cuma kira-kira rada-rada aja. Coba ini muka mungkin mbahnya dulu satu, tapi nggak ada yang mirip sama sekali. Ya, cuma sama-sama punya hidung, tapi hidungnya lain. Sama-sama punya bibir, tapi bibirnya lain. Sama-sama punya telinga, tapi telinganya lain. Sama-sama apalagi nih ya? Sama-sama udah keriput, tapi keriputnya lain. Sama-sama udah tua, tapi tua rentaknya lain. Beda. Nggak ada yang sama, ya. Cuma kita tahu nih, ini wajah orang Jawa, ini wajah orang Sunda, ini wajah orang Padang, ini wajah orang Batak, ini wajah orang Sulawesi, gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.